Halo semuanya, selamat datang di video praktikum kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum dengan judul Pooling dan Penilaian Kualitas DOC. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara melakukan proses pooling atau pemanenan anak ayam dari mesin tetas, serta melakukan penilaian terhadap kualitas Day-Old Chick atau DOC. Melalui kegiatan ini, kami belajar bagaimana mengenali DOC yang berkualitas baik, sehingga nantinya dapat menjadi bibit unggul untuk usaha peternakan ayam ras. Mengenai bahan dan alat praktikum pada kali ini, yaitu bahan utama adalah DOC yang baru menetas, mesin tetas atau hatcher sebagai tempat penetasan, timbangan digital untuk menimbang bobot DOC, penggaris untuk mengukur panjang DOC, dan terakhir adalah timer. Langkah pertama yang kami lakukan adalah proses pooling, yaitu mengeluarkan anak ayam dari mesin tetas setelah sekitar 95% bulunya kering. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai DOC. Setelah itu, kami melakukan penilaian kualitas berdasarkan dua aspek utama, yaitu yang pertama penilaian kualitatif, meliputi aktivitas DOC. Kita mengamati tingkat vitalitas DOC. DOC yang berkualitas premium harus hidup dan memiliki ketegangan tubuh yang baik. Ini bisa diperiksa dengan cara meletakkan anak ayam berusia sehari di punggungnya. Dapat dikatakan bahwa seharusnya tidak lebih dari 3 detik untuk anak ayam kembali ke posisi tegak. Yang kedua, kita bisa melihat dari paruhnya, apakah paruhnya terdapat red spot atau tidak. Titik merah pada paruh menunjukkan bahwa suhu di mesin tetas terlalu tinggi. Anak ayam mungkin ingin keluar dari cangkang telur terlalu cepat dan merusak paruh mereka karena bekerja terlalu keras pada cangkang telur. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat dari sikutnya, apakah terdapat red hocks atau merah pada sikut. Yang keempat, kita memeriksa kualitas pusarnya. Pusar yang baik, tertutup, kering, dan bebas dari sisa cangkang, serta membran telur. Dan yang terakhir, kita memeriksa perut anak ayam. Perut yang kembung, kaku, dan keras adalah tanda kuning telur yang diserap dengan buruk. Hal ini menyebabkan masalah selama pemeliharaan dan mengakibatkan tingginya angka kematian minggu pertama. Penyebab perut besar dan keras pada anak ayam tipe petelur mungkin disebabkan oleh kurangnya kehilangan air dan suhu yang terlalu tinggi selama proses inkubasi. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian kuantitatif. Yang pertama ada mengukur berat anak ayam. Berat anak ayam sangat berkorelasi dengan berat telur dan oleh karena itu relatif dapat diprediksi. Jika proses inkubasi dilakukan dengan baik, berat anak ayam akan menjadi 2/3 dari berat telur. Waktu inkubasi yang diperpanjang atau dipersingkat serta suhu dan kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah selama inkubasi juga dapat mempengaruhi berat anak ayam. Semakin lama anak ayam berada di mesin penetas, semakin banyak berat yang akan hilang akibat dehidrasi. Di sisi lain, jika anak ayam diambil lebih awal, berat anak ayam bisa lebih tinggi dari perkiraan. Yang kedua, kita akan mengukur panjang anak ayam. Untuk mengukur anak ayam harus ditempatkan di samping penggaris dan panjangnya diukur dari ujung paruh hingga ujung jari tengah. Sifat ini sering diukur di penetasan broiler, karena diketahui bahwa panjang anak ayam yang diukur pada hari penetasan dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja di akhir periode pemeliharaan. Untuk anak ayam tipe layer, sifat ini tidak relevan karena anak ayam mampu mengimbangi perkembangan berat badan selama periode pemeliharaan yang panjang, yaitu 18 minggu. Jika manajer penetasan tetap memutuskan bahwa panjang anak ayam harus dicatat, angka-angka tersebut hanya boleh diinterpretasikan sesuai dengan jendela penetasan. Anak ayam tipe layer dapat tumbuh lebih dari 1 cm per hari, yang berarti usia anak ayam pada saat pemeriksaan sangat penting. Daya tetas 40% menunjukkan rendahnya keberhasilan proses penetasan, menandakan adanya gangguan dalam proses penetasan atau kualitas telur yang buruk. Faktor yang dapat mempengaruhi daya tetas antara lain tingkat fertilitas, nutrisi, genetik, dan seleksi telur. Yang kedua, mengenai penilaian kualitatif. Berdasarkan hasil pengamatan pada 4 ekor DOC, seluruh sampel menunjukkan nilai Pasgar skor sebesar 10. Dengan skor 0 pada setiap parameter penilaian meliputi pusar, perut, paruh, kaki, dan aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa semua DOC memiliki kondisi fisik yang normal, sehat, dan seragam, tanpa adanya cacat atau kelainan. Menurut modul pooling dan penilaian kualitas DOC,
Nilai Pascal Score yang tinggi menandakan bahwa proses penetasan berjalan optimal dan menghasilkan DOC dengan kualitas yang baik. Pengamatan ketiga yaitu C-Label Check. C-Label Check pada pengamatan kali ini memperoleh nilai Pascal Score di atas rata-rata dan menunjukkan keseragaman morfologis yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai C-Label Check. Istilah ini mengacu pada DOC yang layak dijual atau digunakan sebagai bibit, karena memenuhi seluruh kriteria kualitas fisik dan fisiologis. Menurut Burian tahun 2002, C-Label Check harus memenuhi beberapa indikator, di antaranya aktivitas tinggi, pusar bersih dan tertutup, paruh tanpa kelainan, perut lentur, serta bobot dan panjang tubuh seragam. Pengamatan yang terakhir yaitu mengenai penilaian kuantitatif. Panjang badan DOC yang diukur berkisar antara 14,5 sampai 16 cm dengan bobot tetas 29 sampai 33,4 gram dan bobot telur awal 43 sampai 46 gram. Nilai persentase bobot tetas yang diperoleh berada pada kisaran 64,44 sampai 73,02% dengan rata-rata sekitar 70%. Nilai ini menunjukkan bahwa efisiensi penetasan berada pada kisaran optimal bagi DOC ayam. Menurut Tona et al. Tahun 2004, persentase bobot tetas yang ideal berada dalam rentang 65-75% dari bobot telur awal, karena mencerminkan keseimbangan yang baik antara kehilangan air selama inkubasi dan penyerapan nutrisi dari yolk atau kuning telur. Tidak terasa kita sudah memasuki tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum pooling dan penilaian kualitas DOC, dapat disimpulkan bahwa daya tetas yang rendah menunjukkan adanya gangguan pada faktor inkubasi atau fertilitas telur. Namun, DOC yang berhasil menetas memiliki kualitas sangat baik, dengan Pascal Score sempurna dan presentasi bobot tetas ideal. DOC yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai C-Label Check karena memenuhi seluruh kriteria mutu fisik dan fisiologis yang baik. Dengan demikian, praktikum ini mengajarkan pentingnya manajemen inkubasi yang tepat dan penilaian kualitas DOC secara menyeluruh untuk menjamin bibit ayam yang unggul. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum kami. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.